Kesibukan aku seperti biasa, ibu rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus suami, ngonten. Ya gitu-gitu aja sih sekarang. Jadi selebgram. Sejak menikah, udah jarang syuting juga nih ya. Merasa mengorbankan karirnya nggak sih? Justru emang korbanin karir untuk anak-anak sih gitu. Ya alhamdulillah tawaran sudah ada yang ya, cuma akunya yang memang belum bisa ninggalin anak-anak gitu. Tapi kalau dari karir sendiri, Mbak, membatasi nggak sih kegiatan Kak Jana di luar gitu untuk syuting? Kalau untuk syuting sih sebenarnya enggak, cuma kan balik lagi ke dia ya. Dia bilang aku pengen fokus sama anak-anak. Ya udah aku tanya balik, dan anak-anak emang belum bisa lepas dari mamanya gitu kan. Jadi ya aku balikin lagi ke dia. Kalau aku sih ngizinin, cuma waktu kemarin masih bayi aku nggak ngizinin. Janganlah. Waktu bayi. Tapi untuk sekarang sih boleh. Sekarang udah boleh. Cuma akunya yang belum mau. Kebahagiaan apa sih Kak yang mungkin nggak bisa didapatkan jadi seorang ibu gitu, apalagi ini jadi full time suami juga gitu. Kebahagiaan apa? Pokoknya jadi seorang ibu itu yang jelas bahagia banget pasti. Apalagi benar-benar ngurus anak sendiri, ngelihat pertumbuhan, perkembangan mereka kita tahu. Dari makannya, tidurnya, mandinya, menurut aku itu udah kebahagiaan tersendiri sih. Ngelihat mereka main, ngelihat mereka happy, ngelihat mereka sayangin aku, nyayangin mamahnya. Itu menurut aku udah sweet dan kebahagiaan tersendiri banget sih. Kadang-kadang ibu suka melo kalau lihat anaknya tidur, itu kamu juga nggak sih, Kak? Iya ya, kita kalau ngelihat anak tidur, kadang kan gini ya, anak-anak kan aktif banget gitu ya. Karena kita pengen mereka ya udahlah tidur aja deh, istirahat gitu ya, capek, kesian gitu. Tapi ketika mereka tidur, rasanya kita pengen bangunin, kita kayak sering ciumin gitu, benar-benar yang kayak sama mereka tuh sampai kayak gini gitu loh. Tapi emang kesian gitu ngelihatnya kalau kita tidur kayak dia merem gitu kan, kayak capek banget nih, gerak mulu gitu kan. Itu benar banget sih. Kayak terharu sih. Gila ya gue punya makin anak. Gede ya, makin gede, udah gede ya kakak gitu ya, ada gede ya gitu. Main sih yang pasti kita kan lebih kita kan juga sering banget ketemu sama mereka ya, kalau benar-benar nggak kerjaan apapun ya pasti kita benar-benar sama mereka loh, waktu kita gitu berempatan ya, mungkin ngajak mereka mau apa nih, mau main kemana kita ajak, kita turutin lah. Bahkan kadang sampai susnya kita suruh pulang aja ya, kayak Mbak pulang aja kita berempat gitu. Nah kalau berdua Kak, gimana bondingnya? Kalau berdua ya paling kita biasa ya, kayak zaman pacaran kita nggak berubah sih, alhamdulillahnya. Kayak kadang-kadang kalau kangen gitu, keluar yuk, anak-anak nggak usah diajak, gitu kita pergi bentaran. Titip komanya gitu. Masih sering gak sih Kak, kalau kan kalian udah melewati badainya juga nih mungkin 5 tahun pertama, masih sering ada cekcok-cekcok gitu gak sih, atau udah memaklumi satu sama lain? Cekcoknya tuh paling cekcok capek ya, nggak penting gitu. Maksudnya kita lagi sama-sama capek mungkin, apa-apa hal yang kecil jadi sensitif gitu, bukan cekcok yang serius sih. Nah, aku juga sering lihat nih konten di TikTok juga. Nah, Kakak emang hobi masak atau gimana sih? Emang hobi masak dan hobi makan. Jadi karena awalnya hobi makan, jadi pengen bisa masak gitu loh, makanan yang enak gitu. Jadi aku belajar dan kebetulan maksudnya bisa juga, nurun dari mama juga, minta resep dari mama juga, lihat-lihat resep juga. Ya udah akhirnya coba masak gitu. Awal mulai tercetus konten masakan Bini itu nggak tahu nih. Oh aku lagi iseng. Iseng banget. Iseng kan, coba review karena kan aku lagi dia pertama kali dia masak tuh. Aku nyobain. Aku masak apa ya? Pertama kali masak tuh masaknya heboh, rendang ya? Ayam, bukan ayam yang sama ada sayur asem lah, sayur asemnya enak banget loh. Dia selalu muji sayur asem aku. Terus kayak aku nyobain tuh bikin video, tiba-tiba naik banget kan. Kak bikin lagi dong, sampai aku mulai rutin bikin lah. Cuma kan kadang-kadang ada kesibukan lain kan, akhirnya nggak bikin, tiba-tiba dia kadang lagi malas masak, ya udah kadang-kadang on off lah. Kadang aku jarang masak, kamunya yang lagi malas ngonten, kadang gitu-gitu. Kadang-kadang aku stok banyak gitu lah, ini aku bikin buat seminggu gitu kan, posting. Suami termasuk yang picky juga nggak sih Kak kalau soal makan? Aduh, justru dia itu nggak picky, dia tuh gampang banget makannya tuh sangat-sangat mudah dan tidak dipersulit. Justru aku yang picky. Aku kalau makan tuh harus kayak benar-benar perfect banget. Makanya dia sampai ngomong kayak, kamu tuh makan aja ribet deh. Maksudnya ribet gitu. Kalau dia tuh makan apa aja jadi. Ketika dia tuh yang penting kenyang gitu, bukan dilihat apa yang makan. Sih, maksudnya kadang kayak yang bikin dong oncom gitu kan, tuh enak banget kan, oncom pakai apa Sup-sup gitu. ya. Simpel itu lah, nggak ribet-ribet. Aku mau ngetes mungkin ya, apa makanan favorit Kak Azana? Mungkin yang jawab. Nasi goreng. Ya, itu standar lah. Berapa nih? Boleh bebas? Maksimal 3. Oke. Sate Padang? Enggak. Suka minta kok. Ya kan bukan berarti dong. Lagi pengen aja. kali kesempatan. Mie ayam? Enggak. Enggak ya? Kamu lupa. Apa sih? Yang sushi ya. Oh sushi, nggak tahu. Ya Allah jahat banget. Bini sendiri.
Nah kalau aku hafal makanan-makanan kamu. Apa? Pokoknya dia Indonesian food yang berbau balado dia suka banget. Sama yang kayak kecap-kecap kayak tempe orek gitu-gitu dia demen banget. Iya, betul. Demen banget, dia sesimpel itu sih makanan rumahan banget dia demen. Kak, kadang kalau misalnya masak waktu berapa lama sih persiapannya? Nggak lama sih, bisa 3 masakan itu sejam mungkin. Gila. Termasuk suami yang Berantakan sih dapur, tapi kan bisa diberesin. udah cantik, pintar masak bagi kamu seorang cowok gitu ya. Point of view penting gak sih punya istri itu pintar masak? Jadi gini emang dari awal aku nyari sosok istri tuh yang bisa masak sebenarnya. Sosok. Cuma kan aku tuh nggak bisa dong kalau dari zaman dia masih gadis bisa masak kan dia kan nggak tahu dong. Dites gitu Cuma ya. kan udah kelihatan lah tangan-tangan ini tangan-tangan keibuan nih. Bisa Nah, baca tangan lah, serem istri juga ya. istri ebal banget nih gitu kan. Udah sampai akhirnya bener ternyata aku nggak salah. Dan aku pertama kan datang ke rumah dia yang aku cobain apa? Masakan mamanya enak, udah pasti nurun nih. Ya udah terjadi lagi. Iya benar dia. Nah kadang kalau lagi di mama. belakang tuh aku begini, dia lagi masak aku di belakang ngeliatin aja. Untung banget sih. Ya Allah. Jel, baik banget sih. Makanan paling enak masakan Kak Zana apa? Sebutin ya, ayo. Saya sayur asamnya enak banget, rendangnya enak banget, sama empalnya tuh enak banget. Empal goreng. Ya empal goreng, Jadi lapar nih. itu enak banget. Kamu ada niat yang suka belajar masak juga? Enggak lah biar dia yang masak lah. Motong-motong aja nggak bisa. Artinya setiap hari kakak masak gitu Pak buat suami buat. Masak aku suka nanya. Kadang kalau mager kan kalau dia, lagi mager enggak. aku juga kesian lah kalau dia mager udah Iya. biarin nggak apa nggak usah Dan dia beli nggak aja. ngeribetin kayak aku lagi malas masak, besok kita beli aja ya atau makan di luar ya nggak apa-apa gitu. Cuma Tapi kadang dia- cuma aku bete kalau dia nyambel ya. Dia kalau bikin sambal tuh selalu pedes banget. Ya kan sambal pedes ya. Sedangkan aku dia nggak tuh mau pedes, jadi biasa agak aja emosi gitu. dikit gitu loh. Aku nggak demen yang sampai berkeringat gitu kan. Kayak cabai rawit udah 3 doang aja masih komplain mau semana 1 nih gitu cabai rawitnya gitu kan kayak aduh. Kalau istri sibuk masak, kamu termasuk suami yang ikut bantu-bantu urus anak, urus rumah juga nggak sih? Oh, kok ajak main. Oh, ajak main dong. pasti Bohong dong. dia main PS. Enggak kadang-kadang ajak main. Yang ngajak tuh yang temenin dulu yang gitu. Kalau misalnya mbaknya lagi sholat atau apa gitu. Ajak main dulu gitu. Pekerjaan paling rumah tangga paling males dikerjain apa sih Kak? Apa tuh kamu? Sebenarnya aku nggak ada yang aku males sih. Aku bersih-bersih. Aku bersih-bersih. Iya tapi dia tipe bantu. suami yang mesti kayak kalau dimintain tolong langsung sigap mau gitu. Bukan yang nolak sih. Bahkan tanpa pengetahuan dia pun nggak tahu sampai sekarang. Aku suka bersihin kamar mandi. Masa sih? Iya di bawah atau Wah itu aku gak percaya kalau gak lihat emang. Nah kan istri tuh gitu mesti dilihat dulu. Tapi dia ke gapnya pas kita lagi nyantai. baru ke gap Enggak, sama enggak. istri tuh. Aku nggak bantu yang ibu. Iya kan, iya dong, enggak dong. Kita bantuin lah. Bantuin dia bantuin. Dalam urusan ngurus anak juga Kak bagi waktu. Bantuin. Iya kadang-kadang bisa kayak di sini aku aja udah kamu ngapain dulu gitu. Iya. Ini salah satu tips harmonis ala rumah tangga kalian ya. Iya harus saling. Intinya harus saling sih gitu. Berita perceraian artis gitu ya. Gimana sih kalian menjaga rumah tangga kalian ini? Kalau aku sih apa ya? Sebagai suami ya jangan cari penyakit lah. Ya jangan cari penyakit gitu Dan kan. tidak luput dari Ya, doa sih. ya, doa, Berdoa gitu. ya sama Allah biar dijaga Terus kan semua-muanya harus saling gitu. terbuka itu paling penting. Ya, Kalau komunikasi sih intinya. Semua kita benar-benar kita ungkapin lah. Dan Ya. nggak boleh ada yang diganjel kalau ada masalah. Pokoknya kalau ada yang ditutupin udah pasti ada yang gak beres gitu. Ada rencana mau nambah hubungan lagi? Waduh, nanti sih. Mau cuma nantilah ya. Karena ngelihat anak-anak jaraknya yang sekarang deketan tuh kesian aja juga sih. Maksudnya kayak masih cemburu-cemburu. Apalagi nanti kalau nambah lagi kan makin kesian ya. Jadi nunggu mereka kegedean, agak ngerti nantinya jadi bisa jagain adiknya gitu. Lucu.